udah ngumpul 250 orangan ya yang ada di Facebook dan YouTube. Insya Allah kita selama 40 menit sampai 60 menit ke depan kita akan ngobrol sama Pak Abil langsung ngomongin tentang branding, marketing, and selling ya. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman ya. Silakan bagi Anda yang pengen nitip pertanyaan, komentar. Bagi Anda yang di Instagram juga komentar, monggo ya. Oke, Pak Abil, judul kita malam ini adalah tentang branding, marketing, and selling. Nah, ini menarik ya. Bagi UMKM ini menarik karena definisinya belum clear gitu. Goanya gak jelas, semuanya gak jelas, pokoknya nama jualan lah gitu. Yang menarik juga adalah di Indonesia, tepatnya yang saya paham, untuk yang ngomongin tentang branding itu gak banyak, Pak. Mereka rata-rata yang saya pahami ya, praktisi branding itu lebih lebih nyaman ngurusin perusahaan, gedein perusahaannya gitu. Jadi UMKM ini jarang diedukasi. Setahu saya juga punya orang branding di beberapa perusahaan. Gue ngurusin UMKM inilah capek, ngurusinnya capek segala macam. Wah ini asem lu gue bilang. Nah makanya menarik gitu. Ketika Pak Abi turun ke UMKM, mengedukasi umat ini, gitu kan pengusaha-pengusaha di Indonesia agar melek tentang dunia branding gitu, dunia brand dan branding. Oke Pak Abi, sesuai dengan judul kita, marketing, selling, and branding. Apa bedanya sih Pak sebenarnya Pak? Monggo Pak. Ya, oke. Kalau beberapa teman sudah sudah ikutin saya punya Instagram maupun live di Instagram, saya menjelaskan bahwa yang namanya branding itu adalah tujuannya loyalitas. Jadi menciptakan loyalitas. Sementara, tugasnya dia adalah masuk ke dalam evoklis, ke dalam benak konsumen. Ini yang paling penting. Jadi urusan kita tidak dengan pasar, tapi dengan brain, dengan benak. Iya Ya. Kalau marketing, itu urusannya dengan pasar. Berapa segmentasi, di mana lokasinya, kemudian laki-laki atau perempuan, kemudian daya belinya berapa, itu data yang dibutuhkan untuk marketing. Ya. Nah, segmentasi itu ada 4 kan, geografi, demografi, kemudian psikografi dan behavioristik. Branding, psikografi dan behavioristik itu untuk branding. Sementara kalau untuk marketing lebih kepada 2 yang pertama, geografi sama demografi. Kalau persona di Facebook kan itu tambahan ya, yang suka baca buku, yang suka tamasya, itu sebetulnya mau mengcover yang branding itu. Karena branding itu berangkat dari perilaku konsumen itu yang membentuk brand. Nah, yang terakhir selling. Selling itu adalah membuat transaksi terjadi hari ini. Karena branding itu, oke Pak Bi, saya sudah catat di kepala saya, tapi saya belinya kapan-kapan ya. Nah, itu branding selesai. Kalau marketing, ya Pak Bi, saya sudah kepingin, saya sudah butuh, tapi nanti belinya kapan-kapan. Nah, selling itu membuat membeli hari ini. Gitu. Itu karakternya seperti itulah. Oke, nah ini teman-teman ya, catat ya, ini ada poin-poin yang saya share di Facebook dan di YouTube. Branding to loyalitas, marketing to demand, pasar, selling itu transaksi. Nah, masalahnya Pak, kalau misalkan kita lihat ya, di aktivitas kita bisnis itu kan, ini kan beti Pak, beda-beda tipis Pak. Lah itu gimana Pak? Maksudnya itu ya, kayak online lah, kita main online lah. Online tuh dewa nih, seorang dewa gitu, selling. Sebenarnya kan aktivitasnya marketing juga Pak, pernah nggak sih Pak? Ya, kalau kita bicara tujuan bisnis, itu memang memperbesar aset. Aset fisik adalah tugasnya marketing dan selling, aset non-fisik tugasnya branding. Gitu. Jadi kalau aset yang berupa gedung, berupa omset, berupa uang, berupa jumlah karyawan, berupa tanah, kendaraan, itu adalah berkaitan langsung sama marketing dan selling.
Tapi investasi yang masuk ke dalam benak konsumen itu adalah bagiannya branding. Nah itu goib Pak. Maksudnya, Goib. setahu yang saya paham gitu Pak ya, yang namanya aset aset non fisik, maksudnya tuh yang sifatnya tuh goib tadi ya, yang nggak bisa kita pegang duitnya, yang nggak bisa kita rasakan tuh tekstur bangunannya, kan itu nilainya tuh apa ya, goib tadi gak jelas gitu. Bahkan saya Betul, dengar di kabar juga nilainya lebih gede daripada yang aset fisiknya gitu Pak ya. Nah itu betul. gimana Pak? Maksudnya tuh apakah membangun branding itu dalam tanda kutip ya lebih sulit daripada marketing dan selling? Sebetulnya kesulitannya masing-masing ya. Hmm. Sama-sama tetap ada kesulitan. Tapi yang namanya brand valuation itu tergantung berapa jumlah dari pelanggannya. Oke. Pelanggannya besar, maka jumlahnya naik. Kalau pelanggannya mengecil, maka nilainya jadi turun. Oleh karena itu, sebenarnya, jujurnya itu, pengusaha tidak pernah memiliki brand. Karena brand itu ada di kepala dari masing-masing konsumen. Nah, pengusaha harus gimana? Harus merawat itu supaya tetap ingat pada kita. Nah, gambaran yang lebih simpelnya lagi ya, kalau Kang Dewa pegang bola, Hmm. lempar ke tembok, mantul kan? Ya. Pantulannya itu brand. Oke, menarik. Lemparannya itu branding. Oh. Oke, oke, Gitu. bentar, bentar, bentar. Ini anak-anak mungkin teman-teman pada hang ya. Lemparannya branding, pantulannya brand gitu Pak ya? Benar ya? Ya, betul. Berarti branding itu untuk oke, aktivitas branding dilakukan agar tercipta brand, benar nggak sih? Betul. Betul. Oke. Nah, banyak orang di luar sana nganggap bahwa branding itu, ini saya kebetulan juga ini saya barusan nyimpang heula nyimpang. Ini salah satu, iya, huruf M, huruf M logo. Ini ya, Betul. ini logo apa Ya. ini? McDonald ya. Dulu yang kerap jadi ngurusin kayak ginian, Pak. Cerita dong, Pak. Itu asal muasal si McDonald ini gimana tuh? Yang bisa kita terapkan di UMKM gitu. Oke. Jadi karena eh, brand itu Jadi sifatnya reaksi. sejarahnya logo M ini yang bisa membuat mahal gitu. Ini kan kesannya tuh logo, Oh, Pak. betul, betul. Branding itu Itu ya logo logo. ini gitu. Tapi kan Ya, tidak semudah itu gitu. Nah ini gimana Pak ya. cerita Pak? Jadi ke pembuatan logo itu saya nggak terlibat karena itu kan datang dari Amerika ya. Dari Gitu. saya pernah nonton filmnya tuh yang siapa? The Founder Founder ya, filmnya betul. tuh Pak ya. Nah, jadi karena brand itu sifatnya pantulan, reaksi, emosi yang timbul, persepsi yang timbul, eh, intuisi yang timbul, insting yang timbul itu ya, itu eh, maka branding itu adalah yang membuat itu timbul, yang membuat reaksi itu muncul. Oh, oke. Nah, sekarang Anda bisa punya 10 atau 20 elemen yang bisa menimbulkan reaksi itu. Hmm. Ya. Jadi kalau misalnya dari 10 atau 20 itu yang paling cepat dan memberikan pantulan yang besar itu logo, silakan bikin logo. Oh, oke. Kalau yang membuat pantulan itu adalah tester, kasih bagi-bagi, Nyoba dulu gitu ya. nyoba dulu gitu, itu paling cepat lakukanlah tester. Jadi lewat tester bisa branding, lewat logo bisa branding, lewat kru bisa branding, Baju Pak, ya. baju. Kaos gitu belakangnya. Baju, kaos bisa branding ya. Jadi branding itu yang mesti diseleksi adalah urutannya mana yang paling kuat, paling cepat menimbulkan reaksi itu. Oke. Gitu. Menarik ya teman-teman ya. Ternyata berarti nggak cuma sekedar logo doang, nggak cuma sekedar merek doang, tapi banyak gitu. Ini yang banyak ini yang bikin Iya. UMKM mumet. Tidak ada ilmu khusus gitu. Nah,
Makanya saya bilang gini, kalau Anda korporat, Anda punya dana cukup untuk ngisi 20 list itu. Ah, Dari logo, merek, segala macam, packaging, segala macam. Tapi kalau Anda UKM, ya, Anda boleh pilih yang paling sedikit mengeluarkan dana. Gitu. Dan makanya saya selalu mengajarkan bahwa buatlah makanan yang enak, karena begitu makan, reaksinya langsung masuk ke sini. Makanan masuk ke mulut, tapi namanya masuk ke kepala. oh benar. Jadi kalau Dan UKM, saya sarankan jangan punya mindset korporat. oh, Karena korporat itu belum udah bikin logo, bikin packaging, nanti kalau lebaran packagingnya beda, nanti tahun baru packagingnya beda, eh, eh, eh. pasang iklan di TV, itu adalah mindsetnya korporat. Ya, yang dia bikin produk untuk seluruh Indonesia gitu ya. Nah, kalau UKM itu lokalan aja, yang kontrolnya bisa kita kendalikan. Ya, kalau ikut-ikut korporat ya boncos lah. Iya Pak pasti. Boncosmastery.com. Boncosmastery.com ya. Nah, yang menarik juga Pak, kalau bicara masalah tentang branding kan sebenarnya kalau yang saya perhatikan ya di lini masa Facebook dan juga timeline-nya Instagram dari Pabi itu kan banyak banget ya. Saya apa namanya, ada namanya kelas bisa bikin brand, adanya brand activation. Terus yang kemarin copywriting tuh kan, terus juga tentang yang apa namanya yang terdekat nih teman-teman juga mungkin udah tahu ya, terdekat Pabi akan ngadain workshop online namanya itu branding marketing selling. Nah, ini beda-bedanya apa sih Pak? Mungkin Betty Pak, kayak bedanya apa ya? Gue perlu gak sih ikut itu? Gue perlu ikut yang ini gitu. Kapan gue beli ikut yang itu? Kapan gue ikut yang ini gitu Pak? Gimana Pak? Ya, ya emang sebetulnya ini kan gara-gara COVID yang tadinya itu workshop 1 hari, 8 jam, sekarang ini harus lewat online. Ya. Nah, 8 jam itu biasanya saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu sejarah brand. Kenapa kok ada sejarah, ada selling, kemudian kaitannya branding sama selling apa, itu bagian pertama. Bagian keduanya adalah jenis-jenis brand. Ada personal brand, ada product brand, ada country brand, ada place brand, ada macam-macam. Nah, yang berikutnya lagi itu adalah apa namanya? Yang ketiga itu 15 langkah untuk branding. Jadi apa saja yang dipertimbangkan sampai mendapatkan brand positioning, kemudian logo itu di langkah berapa, tagline itu harus gimana, itu yang bagian ketiga. Ya. Nah, bagian 4 itu biasanya bedah brand. Jadi waktu saya bikin McD gimana sih? Kenapa kok ada mana lagi selain di McD? Kemudian Pak SBY itu gimana dulunya ya? Misalnya apakah kenapa kok bersama kita bisa? Kenapa kok nggak yang lain gitu ya? Nah, itu adalah bagian yang keempat. Jadi oleh karena itu kalau mau lengkap, ya mas baiknya teman-teman memang ikut dari yang besok ini, kemudian yang berikutnya lagi, Komprehensif Pak ya, nggak putus ya. Nggak putus. Ya gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nanya, tadi ada yang nanya lewat Japri, Kang bedanya apa tuh kelas yang sama yang bisa bikin brand dan lain-lain? Ya udah kejawab ya. Jadi memang yang namanya keilmuan sama kayak saya lah di digital marketing gitu. Itu kan bisa Pak. Ente ngomongin Instagram beda dengan YouTube gitu. YouTube dengan Facebook beda gitu. Facebook dengan TikTok beda gitu. Nah, ini sama juga dengan ilmu branding, tidak hanya sekedar satu saja gitu. Belajarnya cuma sekedar sehari doang gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua yang sekarang lagi nyimak live kita di Facebook, YouTube, dan juga Instagram, ada kurang lebih total ada 900 orang. Jadi dalam waktu dekat ini, Pabi di minggu depan, kurang lebih di hari Rabu kalau nggak salah, iya seminggu setelah ini kayaknya, itu ada kelas namanya tuh kelas workshop online ya untuk branding, marketing, selling. Jadi branding, marketing, selling 3 poin ini 4 hari. Nah yang menarik adalah, ini mungkin juga teman-teman perlu tahu, kalau ngikutin saya pasti tahu ya, karena minggu lalu tepatnya saya baru aja ngadain workshop online juga gitu. Online-nya sama juga 4 hari, investasinya di angka 4,9 juta gitu. Nah ini kemarin kita udah ngobrol sama Pak Bi, buat teman-teman UMKM
Ya ternyata ya tadi lah ya, Pak Abi tidak se-ekstrim gue kalau ngasih harga gitu. Jadi baik banget. Jadi harganya cuma di angka 699, kalau lebih, kalau nggak salah 700 ribuan. Jadi buat teman-teman yang nyimak di Instagram, ini ada 330 orang, dan di YouTube, Facebook 570 orang. Monggo nanti kalau mau belajar tentang ilmu branding, marketing, sellingnya langsung sama Pak Abi, langsung aja masuk ke brandingselling.com. Jadi linknya adalah brandingselling.com. Nah ini ya, brandingselling.com. Di situ bahas tentang tadi ya, branding, marketing, selling. Nah, kalau dari kelas branding selling ini sendiri, Pak, branding, marketing, selling.com ini gitu, siapa sih Pak yang sebenarnya cocok banget ikutan? Apakah dia tuh tadi yang memang udah punya brand, atau baru mau juga, baru mau nih, misalkan gue, Pak, saya tuh baru resign ya, korban COVID misalkan. Saya pengen belajar, itu kayak gitu cocok gak sih Pak ikutan? Khawatir ngeheng gitu Pak, kayak ada gap gitu. Gimana Pak? Cocoknya buat siapa sih Pak? Sebetulnya kalau kita pelajaran yang saya dapat selama ini ya namanya marketing itu adalah perang. Makanya istilah-istilahnya kan campaign, itu artinya kan serangan. Iya. Launching itu juga bagian dari launching misil, dan kemudian juga ada strategi. Kalimat-kalimat itu kalimat perang sebenarnya. Nah, kalau kita mau perang, kita bakalan menang kalau kita tahu petanya. Setuju. Nah, minggu depan itu kita bahas petanya. Sebelum kita berperang, kita tahu nih kita mau main di mana, persaingan arena 1 atau arena 2, marketingnya 1.0 atau 2.0, branding itu ada di 2.0 atau di 1.0. Kenapa selling itu memonopoli 1.0 tapi tidak memonopoli 2.0? Itu semua ada anunya. Nol gitu kan, 4.0 gitu. Ya. Selling sama, bahkan gue aja dewa selling aja, selling 4.0 gue apa gak tahu. Gue juga nanti kayak nimbrung di kelas gitu ya. Nah, maksudnya itu tadi selling 4.0, terus juga dari segi branding 4.0. Orang-orang UMKM Pak, kebanyakan sekarang ngelakuinnya mana Pak? Dari segi marketing yang mana, branding yang mana, selling yang mana Pak? Pada umumnya yang seperti mungkin Pak Bi lihat, pada umumnya tuh pakainya yang mana Pak? Kalau basisnya marketing, karena semua itu basisnya marketing ya. Iya. Jadi selling, branding itu tergantung marketing strategi yang dipakai apa. Oh ya. 99% korporat dan UKM, bukan cuma UKM ya, UKM dan korporat, itu 99% berada di marketing 1.0. Wah, gila, 4P. 90%. 4P. Ya, 4P. Persaingannya, competition-nya ada di arena 1. Oke. Apa tuh arena 1? Nah, Gue gak ngerti. kalau marketing 1.0 itu kan 4P. Product, price, place, promotion. Promotion, betul. Nah, dari 4 ini, yang menjadi faktor utama untuk persaingan itu 2. Produk sama harga. Kalau harganya, produknya, kualitasnya naik, harganya harus naik. Ya, persaingan itu mau tidak mau produk saya harus lebih baik. Gitu. Karena era produk itu adalah build a better mousetrap. Jadi kalau saya bikin produk lebih bagus, lo pasti beli punya gua. Itu UKM 100% ngomong gitu. Iya. Banyak Pak yang ke saya juga ngomong gitu Pak. Produk saya lebih keren Kang, tapi kenapa dia laku Kang? Gitu. Ya, nah, gitu aja. Ngaku paling keren tapi gak laku gitu, aneh. Nah, supaya laku akhirnya ya, turun harga. Oh iya, oke. Nah, jadi dimainkan harga sama produk aja terus. Nah, ujung-ujungnya perang harga. Iya. Kalau udah perang
oh udah perang harga, udah berdarah-darah, baru nyari orang namanya Pak B. Kalau harusnya ini buat teman-teman yang nggak mau gitu dari awal, cuy. Ya, jadi supaya nggak telat Ih, nanti. Ya, ngerusak apa ngerombak itu lebih hese lo Jawa orang Sunda bilang lebih aduh. sulit gitu kalau ngerombak ya. Mending dari awal, dari awal gitu settingannya. Makanya kalau kalau sama teman-teman UKM, dia konsultasi sama saya selalu bilang gini, coba deh, mampu nggak kamu lepas dari memikirkan produk, tapi memikirkan customer. Hmm. Otaknya gitu ya. Si Ya, brandnya si customer tadi ya. selama masih mikirin produk, yang dibutuhkan ilmu selling. Oke. Kalau sudah memikirkan customer, yang dibutuhkan ilmu branding. Gitu. Oh. Sip, sip. Jadi anunya Oke. keimbangannya selling lebih tinggi ketika di 1.0. Makanya Kang Dewa sama eh, teman-teman yang internet marketer Imars. itu pesta pora. Oh, pesta para pasta. Saya tinggal nunggu aja nih, kapan berdarah-darahnya baru nyari gue. Iya, iya. Harus disadarkan ya, Pak, yang kayak gitu. Iya, dari awal harus harus siap lah. Jadi karena melepaskan diri, yang namanya naik, apa namanya, scale up, Ah, ya. itu bukan menambah jumlah toko, bukan menambah Hmm. jumlah restoran, tapi naik dari mikirin produk ke mikirin konsumen. Gitu. Oh, iya, iya. Dari marketing 1.0 ke marketing 2.0, itu naik kelas namanya. Oke, menarik ini teman-teman ya, menarik ya. Nah, teman-teman kalau mau nanya silakan komen ya di Instagram, termasuk di Facebook dan YouTube. Tadi karena Pak Abi udah nyinggung e-commerce nih, saya jadi harus ngomong ya. Eh, ini menarik Pak, karena saya kan di dunianya topinya banyak ya, maksudnya tuh kayak saya penulis juga, saya juga trainer, saya juga e-commerce gitu. Di anak e-commerce itu memang tadi yang kata Pak Abi bilang, mereka hanya fokus ke produk dan gilanya lagi kalau udah main affiliate, fokusnya tuh ke perang bonus tadi Pak gitu. Ya. Betul. Nah, saya punya sebuah benang merah sebenarnya. Kenapa mungkin teman-teman pada nanya gitu. Saya kemarin main promosi BBS Pro-nya Iswan gitu. Barusan saya cek data salesnya juga nomor satu lagi gitu. Nyusul si Cici sama si Iqbal gitu. Minggu lalu juga gitu. Nah, ini kan berarti 26 kali menang. Alhamdulillah teman-teman ya. Cuman gini, itu pasti semua izin Allah gitu. Cuman kalau kita polakan, apa sih polanya? Kalau saya boleh bilang gitu, ya saya tidak hanya sekedar jual produk dia gitu. I'm sell my brand gitu kan. Brand gue punya brand equity gitu kan, yang orang kalau udah ngomong dia oh dewa beli dah gitu kan, udah dicap gitu segala macam. Nah jadi itu poinnya. Nah banyak yang nanya nih kan gimana supaya kayak gitu. Nah gue ngejelasinnya tuh gimana ya, kalau gue ngomong kan tentang diri sendiri kayak gimana gitu Pak Abi ya. Nah mungkin Pak Abi Ya, lebih cocok gitu, nanti di kelas tuh bedah dewa aja lah sekalian gitu. boleh, boleh. Oke, ini ada yang nanya Pak di Instagram berapa jam per hari, mungkin nanti saya akan diinformasikan juga. Teman-teman silakan masuk ke brandingselling.com. Kalau nggak salah di sana waktunya itu 2 jam per hari, jadi selama 4 hari. Jadi teman-teman insya Allah nggak akan mabok ya, karena hanya 2 jam. Pembelajaran itu maksimal tuh cuma beberapa jam doang.